Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita mempunyai nama. Ada yang memiliki nama asli, ada juga yang memiliki nama alias. Bahkan di dalam bahasa Jawa dikenal ada paraban, nama yang ditempelkan kepada seseorang oleh orang lain terkait dengan sesuatu yang mencirikan orang itu. Nah, saudara-saudara, apa dampak dari pemberian nama ini? Kalau ada orang mengatakan apalah artinya sebuah nama, seolah-olah nama itu hanya sekedar nama, namun ternyata di dalam realita nama ini mempunyai dampak yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Kita bisa belajar dari bagaimana Yakub yang berubah menjadi Israel. Nama Yakub diberikan kepada dirinya oleh orang tuanya saat dia lahir, karena dia memegang tumit kembarannya, dan kemudian dia dinamai Yakub karena dia si pemegang tumit di dalam Kejadian 25 ayat 26. Namun ternyata ada arti dari kata Yakub, yaitu penipu, yang itu ditegaskan oleh kakaknya sendiri Esau ketika berkatnya diambil oleh Yakub dengan menipu ayahnya ketika dia berpakaian mirip dia. Esau mengatakan dalam Kejadian 27 Kejadian 27 ayat 36, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Nama yang melekat pada Yakub sebagai penipu ini ternyata membuat hidupnya dikelilingi oleh penipuan. Dia sendiri melakukan penipuan pada banyak orang, ayahnya, kakaknya, pamannya, dan lain sebagainya. Namun juga dia mengalami penipuan dalam hidupnya. Ketika dia menginginkan Rahel, ditipu oleh Laban dengan diberikan Lea, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti nama yang berarti penipu ini kemudian membuat hidupnya dekat dengan kegiatan tipu-menipu. Lalu ketika di dalam bacaan kita hari Minggu yang lalu, nama ini kemudian berubah. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nama yang diubah menjadi apresiasi atas pergumulan Yakub yang dia menangkan. Dia menjadi orang yang berbeda setelah mengalami pergumulan dan namanya diubah. Bahkan ditegaskan di dalam Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu di dalam kitab Kejadian, nama Yakub itu berubah menjadi Israel. Dan bukankah dari nama Israel itu kemudian yang tadinya nama pribadi menjadi nama sebuah bangsa? Anak cucu Yakub yang kemudian menjadi besar itu disebut sebagai bangsa Israel. Dan ini yang disebut sebagai pahlawan Tuhan yang membuat makna dari nama Israel itu sungguh-sungguh dihidupi oleh Yakub yang berubah menjadi Israel. Nah, dalam hal ini kita bisa bersama-sama melihat bahwa mengubah nama atau stempel pada diri seseorang itu ternyata juga bisa merubah jalan hidup. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan ada nama yang berarti buruk yang ditempelkan pada kita. Entahkah itu oleh orang lain atau diri kita sendiri memiliki self-talk yang salah akan hidup kita sehingga kita memiliki jalan hidup yang buruk. Maka kita perlu memikirkan kembali.
Apakah nama itu perlu kita ubah? Rebranding atas nama diri itu menjadi bagian yang penting untuk kita kerjakan. Kita memaknai nama kita secara positif, mengubahnya, dan bisa jadi itu akan mengubah jalan hidup kita. Sebagaimana Yakub yang diubah menjadi Israel. Mari kita ganti pemaknaan buruk atas nama kita atau paraban yang diberikan kepada kita atau self-talk kita, kata-kata kita kepada diri sendiri yang buruk. Mari kita ubah menjadi penamaan yang baik, menjadi sebutan yang baik, menjadi pemaknaan yang baru atas nilai diri kita, karena melalui itu kita bisa mengubah jalan hidup kita. Sebagaimana Yakub menjadi Israel, mari kita juga berproses untuk memberi makna baik bagi diri kita sendiri, dan tentu saja dalam rangka menyambut kasih karunia Tuhan dan menjadi saluran berkat yang lebih baik dalam kehidupan ini kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.